Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Reza Fabrio, aka Reza Vibes, dan di video kali ini aku bakalan jelasin basic fotografi atau kamera basic. Iya, dasar-dasar fotografi. Lebih tepatnya aku akan bahas triangle exposure atau segitiga exposure. Dan ya, seperti biasa, sebelum itu kita intro. Ya, mungkin udah banyak ya yang bikin kayak gini basic fotografi atau kamera basic, triangle exposure. Udah banyak ya, mungkin di YouTube ya pasti udah banyak lah. Tapi di sini bukan maksudku menggurui kalian atau mengajari kalian dasar-dasar fotografi ini, tapi aku cuma share aja ilmuku. Ya, ilmuku belum tinggi-tinggi banget, belum dasar-dasar banget sampai akar-akarnya. Tapi ini cuma pendapatku aja. Ya, ini berdasarkan ilmuku juga sih. Tapi kalau dibilang sok tahu ya iya mungkin sih sok tahu, ya emang sok tahu sih, but it's okay ya, aku cuma bahas aja, cuma share kalian, apa salahnya gitu kan. Oke, sebelumnya aku mau menjelaskan apa itu fotografi ya. Menurutku ya, fotografi itu adalah proses melukis dengan cahaya, dan kalau tanpa cahaya itu nggak bakal ada fotografi. Kamera tanpa ada cahaya itu nggak bakal bisa mengcapture apapun, bakal gelap gitu kan. Ibarat mata, kalau kita di tempat gelap nggak ada cahaya, kita nggak bakal bisa lihat kan. Nah, itu sama halnya dengan fotografi atau kamera itu. Kalau dengan cahaya, kamera bisa mengcapture gambar di sekitarnya. Ya, itu menurut opini ku sendiri, ini pendapatku juga. Dan ya, langsung aja triangle exposure. Triangle exposure ini atau segitiga exposure ini ada 3 elemen atau 3 hal. Yang pertama shutter speed, kedua aperture, dan yang ketiga ISO. Ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain, dengan artian saling berkaitan dalam pencahayaan kamera, pengaturan pencahayaan kamera. Ya, itulah. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu shutter speed. Shutter speed itu adalah kecepatan rana atau kecepatan kamera kalian dalam menangkap gambar. Kalau di kamera, shutter speed itu ada angka 1/10 atau 1/25, 1/100, 1/4000 bahkan. Nah, itu adalah shutter speed. Semakin kecil angka shutter speednya, semisal 1/50 ke bawah, cahaya yang masuk ke kamera itu akan lebih banyak, dan kecepatan kamera saat mengcapture gambar itu semakin lambat. Otomatis gambar yang kalian hasilkan juga semakin cerah dan bakal menciptakan motion blur. Kalau handheld kalian gerak-gerak itu atau objek kalian gerak, bakal menghasilkan motion blur. Atau motion blur itu seperti blur gerak gitu loh. Seperti contoh foto ini. Ini adalah contoh teknik fotografi, yaitu teknik panning namanya. Dan itu kalian bisa lihat di pinggir-pinggir itu ada blur-blur kayak garis-garis gitu kan. Nah, itu namanya motion blur atau blur gerak lah istilahnya. Tapi berbeda dengan shutter speed tinggi, misal 1/1000 sampai 1/4000, cahaya yang masuk ke kamera kalian itu semakin dikit, dan kamera kalian mengcapture gambar juga semakin cepat. Dan gambar yang kalian hasilkan itu kurang motion blur, minim motion blur, bahkan nggak ada motion blurnya malahan. Tapi ya nggak apa-apa sih, motion blur itu tergantung teknik foto apa yang kalian gunakan gitu. Jadi intinya adalah shutter speed rendah itu cahaya masuk banyak, tapi kamera mengcapture itu semakin lambat. Dan kalau shutter speed tinggi, cahaya yang masuk akan semakin minim atau dikit, terus kamera itu akan semakin cepat mengcapture gambarnya. Nah, gitu aja sih. Yang kedua ini adalah aperture. Aperture atau bukaan lensa atau diafragma, ya semacamnya itu. Nah, ini bukaan lensa ini berfungsi untuk mengatur depth of field atau blur background pada foto atau video kalian. Kalau di tampilan kamera itu, aperture itu ada tanda F berapa, misal f2,8, f2,0 dan seterusnya itu. Nah, itu adalah f-stop namanya. Dan f-stop itu diatur dalam lensanya, tergantung lensa. Misal ini lensa kit yang aku pakai ini bukaan terbesarnya adalah 3,5. Semakin rendah angka f-stop kalian, bukaan lensa akan semakin besar dan cahaya yang masuk akan semakin banyak juga, terus akan menghasilkan blur background dan fokus cuma satu objek aja gitu. Berbeda dengan f-stop yang tinggi, semisal f10, f7, f22, f24 dan seterusnya, itu kamera kalian akan fokus ke banyak objek dan gak bakal ada bokeh atau depth of field pada foto kalian, karena cahaya yang masuk juga semakin rendah. Mudah nggak? Oke, aku akan kasih contoh. Ini adalah
foto dengan bukaan lensa yang lebar, dan yang satunya ini adalah foto yang memakai bukaan sempit. Ya kan, bisa lihat sendiri perbedaannya gitu kan. Intinya bukaan lensa kalau semakin lebar itu bakal cahaya yang masuk itu semakin banyak dan bakal menghasilkan blur background dan fokus satu objek. Tapi kalau bukaan lensa kalian sempit, itu cahaya yang masuk di lensa kalian, di kamera kalian itu otomatis semakin ya sedikit karena sempit kan bukaan lensanya, dan akan fokus ke hampir semua objek. Yang ketiga yaitu ISO, ya terserah kalian mau nyebutnya apa. Singkatnya, ISO ini adalah sensitivitas cahaya atau cahaya buatan kamera kalian, bukan dari sekelilingnya. Jadi kalau kalian pasang ISO sekitar 100 atau 200, itu cahaya yang dihasilkan oleh kamera itu sedikit, ya minim gitu kan. Tapi kalau kalian pasang sekitar 3200 atau 6400, itu cahaya yang dihasilkan oleh kamera itu semakin tinggi, ya cerah banget gitu kan. Tapi hati-hati kalau kalian pakai ISO sekitar 3200 atau 6400 bahkan lebih, itu bisa menghasilkan noise pada gambar kalian nantinya, dan itu menurutku bakal merusak gambar kalian. Tapi kenapa di VSCO atau ya filter Instagram gitu ada semacam grain noise gitu, itu apa maksudnya gitu loh? Apa itu stylenya atau gimana ya, I don't know man. Tapi menurutku pribadi noise itu akan merusak gambar kalian, of course. Jadi kalau misalnya kalian di tempat yang normal, pencahayaannya normal gitu kan, kalian pasang ISO aja sekitar 100 sampai 200 aja, karena itu idealnya ya segitu biar minim noise, bersih dari noise. Malahan bisa pakai 100, 200 atau 400, itu udah aman dari noise. Tapi kalau misal kalian di tempat yang gelap, kalian harus pakai ISO yang tinggi, ya saranku jangan pakai ISO yang tinggi, pakai lighting atau cahaya tambahan. Itu bakal membantu gambar kalian akan lebih cerah lagi, dan tentunya minim noise gitu kan. Ya jadi itu aja kesimpulannya, yaitu 3 elemen tadi, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Itu 3 elemen yang saling berpengaruh terhadap pengaturan cahaya di kamera kalian, dan kalian harus pintar-pintar ngotak-atik triangle exposure ya 3 itu, biar hasil gambar yang kalian hasilkan itu maksimal gitu kan, enggak ya bagus gitu, kualitasnya bagus, jadi enak dilihat mata. Oke, jadi segini aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan jika ada saran atau kritik atau pertanyaan, silahkan tulis semua di kolom komentar di bawah ini. Namaku Reza Febrio aka Reza Vibes, dan sampai jumpa di video selanjutnya. So stay in and ya see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.